Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriladi, NPM 1882200024. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Adapun nama kelompok 6 yaitu yang pertama Yeni Lorian, NPM 16, Aris Prayoga, NPM 14, Reza Paliti Burutu, NPM 05, Deni Ahmad Farezi, NPM 39, Sehat Maruli Tua Batubara, NPM 26, Nirwan Joshua Sihombing, NPM 18, Anissa Febriani Eksupa, NPM 41, Siti Nurhaliza, NPM 40, dan Rizky Adi Purnama, NPM 44. Baiklah, langsung saja ke penyaji pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Lorian dengan NPM 188222016 dari kelas Agribisnis A1. Baiklah, di sini saya akan membicarakan kasus tentang pariwisata dan mengangkat judul yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan untuk pengembangan pariwisata pada Desa Sungai Kupah. Berikut permasalahan yang terjadi. Desa wisata Teluk Berdiri di Sungai Kupah memiliki potensi yang sangat bagus dan baik untuk kedepannya. Namun, potensi sumber daya desa wisata Teluk Berdiri belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya kegiatan wisata disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih minimnya kemampuan warga desa dalam mengembangkan objek desa wisata, karena masih kurangnya kemampuan masyarakat desa dalam hal mengembangkan perjalanan wisata, membuat minat wisatawan untuk berkunjung mengalami penurunan pada 3 bulan terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan dari data jumlah kunjungan objek desa wisata Teluk Berdiri yang belum terlalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Maka saat ini diperlukan pendampingan kepada masyarakat, diantaranya kebutuhan akan data dan informasi tentang kondisi dan keberadaan sumber daya, serta dukungan untuk pengembangan ekowisata Teluk Berdiri nantinya. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang pertama yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Yang kedua, belum adanya homestay yang memadai baik dari segi fasilitas fisik maupun layanan. Yang ketiga, belum adanya kesiapan dan komitmen SDM pariwisata secara menyeluruh. Yang keempat, kurangnya pemahaman dalam memetakan potensi desa dan merencanakan produk wisata. Yang kelima, masyarakat belum mampu mengelola potensi dan produk wisata desa termasuk area parkir dan pengelolaan sampah. Solusinya yang pertama itu target sasaran pendamping adalah Pak Darwis. Di bawah organisasi Bundes Sungai Kupah, dengan adanya pendampingan Pok Darwis, Sungai Kupah diharapkan mampu mengembangkan desa dia melalui inovasi dan kreativitas secara mandiri, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan desa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan alamnya. Kegiatan pendampingan pada masyarakat yang terdiri dari beberapa proses kegiatan. Yang pertama, ada penerapan clean, healthy, safety, dan environment. Dalam hal ini, penerapan keberhasilan berkaitan dengan keadaan bebas dari kotoran, virus, bakteri, dan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, yaitu pengembangan potensi produk wisata dengan exploring, packing, dan presentation. Exploring yang dilakukan yaitu mengubah dan membentuk karakter pribadi dan produk yang unggul di desa wisata. Yang ketiga ada pelatihan pelayanan prima, di mana pelayanan prima yang diterapkan dalam desa wisata yaitu dengan memberikan servis berupa senyuman, memandang tamu sebagai orang yang istimewa, mengundang tamu datang lagi, menciptakan suasana hangat dan menyenangkan tamu, melakukan kontak mata untuk menunjukkan kepedulian. Tujuan pelayanan prima yaitu pelayanan yang memuaskan pelanggan, pelayanan yang melebihi dari standar atau sama dengan standar, dan pelayanan yang terbaik yang dapat diberikan. Yang keempat, pembinaan sadar wisata yaitu suatu konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Dalam hal ini juga melakukan usaha yang terencana dan berkesinambungan dengan
dan berkesinambungan dalam membimbing, mengarahkan, mempengaruhi sikap dan pendapat masyarakat untuk mendukung kebijakan program dan menggalang dan atau mengkoordinir dukungan masyarakat. Menggalang atau mengkoordinir peran serta masyarakat. Selain itu juga mewujudkan sabta pesona sebagai kearifan budaya masyarakat. Oke, baik. Judul strategi pengembangan daya tarik wisata Bukit Gundaling di Kabupaten Karo. Studi kasus permasalahan. Dampak dari penemuan daya tarik wisata baru di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan turunnya angka kunjungan wisatawan dan kurangnya perhatian terhadap daya tarik wisata yang tergolong sudah lama. Padahal daya tarik wisata tersebut masih sangat berpotensi untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Nama saya Reza Falipi Brutu, MPM 188220005. Saya dari kelas Agribisnis A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi dari kasus strategi pengembangan daya tarik wisata Bukit Gundaling di Kabupaten Karo. Adapun solusinya yaitu berdasarkan konsep pengembangan pariwisata menurut YT 1997, terdapat beberapa aspek yang penting yang perlu diperhatikan pengembangannya di Bukit Gundaling, yaitu yang pertama, wisatawan. Wisatawan yang mengunjungi Bukit Gundaling tentu datang dari berbagai daerah dan juga dengan berbagai karakteristik. Yang kedua, transportasi. Dilakukan penggandaan transportasi seperti shuttle bus yang khususnya membawa wisatawan dari kota Brastagi. Yang ketiga, atraksi. Dilakukan peningkatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di sekitar Gundaling, yaitu dengan menyediakan tempat sampah yang disebar di beberapa titik lokasi di Gundaling. Ini berguna agar wisatawan yang mengunjungi Bukit Gundaling tahu kemana dia harus membuang sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan tempat, apalagi di hutan yang ada di bawah Bukit Gundaling. Solusi yang terakhir atau yang keempat yaitu fasilitas. Adanya beberapa kedai kopi di sekeliling Bukit Gundaling dengan pemandangan alam yang indahnya yang menyediakan makanan ringan, kopi dan teh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan solusi dari kasus strategi pengembangan daya tarik wisata Bukit Gundaling di Kabupaten Karo. Saya akhiri, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syed Marul Tua Batubara, NPM 188220006, kelas Agribisnis A1. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi, sosial lingkungan terhadap pengembangan objek wisata Banyu Biru di Desa Sumberrejo, yang dimana ada di Winong, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, dalam studi kasus ini dalam permasalahannya adalah di mana dampak ekonomi berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Banyu Biru. Bahwa dampak ekonomi berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata yang ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,088 kurang 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengaruh dampak ekonomi, maka objek wisata akan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar kepada masyarakat Desa Sumberrejo, Wirongan, Pasuruan. Dampak sosial berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Banyu Biru. Bahwa dampak sosial berpengaruh terhadap objek wisata Banyu Biru yang ditunjukkan dengan tingkat sebesar 0,026. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya dampak sosial berpengaruhi pengembangan ekonomi ini, yang ditunjukkan dengan kehidupan sosial masyarakat lokal berjalan dengan baik dan tidak ada indikasi terjadinya konflik kepentingan antara warga karena di wisata Banyu Biru. Dampak lingkungan berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Banyu Biru. Bahwa dampak lingkungan mempengaruhi pengembangan objek wisata Banyu Biru yang ditunjukkan dengan nilai SIG sebesar 0,00 atau 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa erat kaitannya industri pariwisata memiliki hubungan erat dengan lingkungan karena lingkungan alam merupakan aset pariwisata dan mendapatkan dampak karena sifat lingkungan fisik tersebut rapuh dan terpisahkan dengan ada pariwisata di Banyu Biru ini. Perkenalkan, nama saya Nirwan Joshua Siombing, NPM 188220018, Prodi Agribisnis A1. Nah, di sini saya ingin menjelaskan solusi dampak ekonomi sosial lingkungan terhadap pengembangan objek wisata di Banyu Biru. Nah, solusinya yang pertama, pentingnya keterlibatan stakeholder dalam menjaga kelestarian lingkungan objek wisata dalam rangka keberlanjutan wisata. Kedua, pemerintah daerah hendaknya melakukan pemberdayaan masyarakat area objek wisata
dalam pemanfaatan kegiatan wisata Bayu Biru dalam menemukan ekonomi kreatif. Ketiga, perlunya pengembangan attraction, fasilitas, dan aksesibilitas untuk menarik wisatawan berkunjung sehingga dapat mengangkat ekonomi masyarakat. Rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, penelitian ini memerlukan tindak lanjut dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap kajian yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan gambaran atau masukan kepada stakeholder atau pengambilan kepentingan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menyampingkan kepentingan ekonomi masyarakat, akan tetapi kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi dalam area objek wisata. Sehingga tindak lanjut kajian tentang ekowisata Bayu Biru. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membahas masalah dengan judul Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jember, Studi Kasus Strategi Pengembangan Wisata Pantai Puger dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Masalah yang berisi kurang suksesnya pengembangan wisata Puger selama ini tidak terlepas dan kurang tepatnya strategi kebijakan yang diterapkan. Masalah yang lain ada di kawasan Pantai Puger. Di antaranya adalah kurangnya frekuensi dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya perubahan dan perusakan kawasan pesisir pantai, sampah yang berada dari laut, adanya kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang, lalu adanya promosi yang kurang maksimal, pengembangan objek wisata yang masih sederhana, adanya keterbatasan anggaran dan pengelolaan yang kurang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani Eksupa, NPM 188220041. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Jember. Solusi yang pertama yaitu A. Melakukan pembangunan kawasan pariwisata untuk memperkuat potensi wilayah atau mengembangkan daya tarik wisata Jember. B. Melakukan pengembangan dalam pengelolaan dan pelestarian wisata. C. Melakukan pengembangan SDM yang kreatif, berwawasan lingkungan, dan handal dalam memanfaatkan peluang. Yang kedua, kebijakan yang telah ditentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember harus dilakukan secara maksimal seperti menarik investor dalam mengupayakan dana pengembangan wisata dalam bidang fasilitas, sarana, tujuan, dan peningkatan kualitas pengelolaan wisata. Yang ketiga, melakukan pemilihan strategi dari aspek daya tarik wisata, yaitu dengan menstrategikan Pulau Nusa Borong sebagai tujuan utama dan ikon dari Puger. Aspek aktivitas dan fasilitas, yaitu dengan pembenahan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk di dalam standar kapal. Aspek aksesibilitas, yaitu dengan membenahi kondisi jalan termasuk pelebaran jalan sehingga mempermudah akses ke pantai Puger. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu dengan peningkatan kualitas SDM masyarakatnya sesuai dengan adanya SOP. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan judul materi saya ialah konflik masyarakat lokal dengan pengusaha pariwisata terkait akses Pura Batu Mejan. Nah, adapun studi kasus atau permasalahannya ialah konflik antara masyarakat Desa Sanggu dengan pengusaha pariwisata adalah konflik manifest, yaitu konflik yang nyata dan konflik laten berupa isu-isu yang bersifat lokal. Konflik manifest berwujud tindakan pemblokiran jalan menuju proyek hotel Canggu Interkontinental oleh masyarakat lokal yang mengakibatkan kerugian sejumlah 1 miliar per hari yang dialami oleh pihak investor. Konflik laten yaitu adanya isu-isu negatif tentang konflik manifest yang terjadi dapat ketika Hotel Canggu Interkontinental tetap melanggar kesepakatan awal yang telah disetujui dengan masyarakat lokal. Dari permasalahan tersebut didapatlah solusi permasalahannya. Yang pertama, untuk masyarakat Desa Canggu, di mana masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyetujui kesepakatan yang dilakukan secara lisan sebelum adanya lisan tertulis, di mana kesepakatan secara
lisan dapat terkesan mengada-ada sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kesepakatan tertulis dapat menjadi sebuah bukti yang sangat kuat apabila terjadi masalah seperti ini, sehingga sangat disarankan untuk dibuat agar permasalahan yang ada segera terselesaikan. Nah, solusi yang kedua itu untuk lembaga desanya, di mana untuk lembaga desa itu harus bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi konflik seperti ini, agar segera ditemukannya titik terang penyelesaian masalah. Nah, lembaga desa juga memiliki kewenangan untuk turun tangan dalam penyelesaian konflik ini, seperti dengan cara melakukan fokus grup diskusi, sehingga kedua belah pihak bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama tanpa harus membuang energi dalam penerapan konflik manifest yang saat ini sedang terjadi. Nah, solusi yang ketiga itu untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kecamatan Kuta Utara, di mana kedua lembaga fasilitator dan regulator ini diharapkan agar mampu bersinergi dan dapat menjadi pihak mediasi dalam perselisihan yang terjadi antara masyarakat desa Canggu dengan pengusaha pariwisata, sehingga ditemukanlah solusi terbaik dari konflik yang terjadi tersebut. Kedua lembaga ini juga sangat berpengaruh dalam perkembangan pariwisata di wilayah sehingga menangani permasalahan ini merupakan kewajiban untuk menjaga stabilitas pariwisata. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.